Jadi ada patokan, kalau kita makan dari rezeki halal, berarti kita ini ibadah. Kalau rezeki halal kemudian kita terjerumus pada foya-foya yang disebut dengan hedonisme, maka kita menjadi fitnah. Ini hakim yang luar biasa, Abu Ubaid namanya. Hakim namanya Abu Ubaid. Malah melunasi hutangnya orang, takut salah memutuskan eksekusi. Ini namanya orang berilmu membawa bahagia pada orang lain. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Patologinya di situ, yaitu ada rasa ketakutan kepada manusia daripada Tuhan. Itu patologinya di situ. Kenapa perilaku manusia menjadi hipokrit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala sayyidina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah, amma ba'd. Yang kami muliakan segenap para habaib, para sadah, para ulama, keluarga besar Ki Haji Al-Maghfurlah, zuriyah Ki As'ad Ibn Ki Haji Syamsul Arifin, seluruh para alumni, para kiai yang hadir, yang dimuliakan Allah, semoga diberkahi oleh Allah. Izinkan kami menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Dawud di dalam Imam Abi Dawud di dalam sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sa'id laman junnibal fitan." Sesungguhnya orang yang bahagia itu orang yang dijauhkan dari fitnah. Berkata 3 kali, inna sa'id laman junnibal fitan. Inna sa'id laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Yang kedua, walamanibtuliya fasobar. Orang yang diuji kemudian sabar. Ada 2, orang yang sa'id bahagia. Nanti ini dari sa'id menuju as'ad. Karena ini kaulnya Ki As'ad. Jadi dari sa'id menuju as'ad. Orang yang bahagia itu mohon ekonya dikecilkan. Tidak usah pakai eko. Ya. Operator ya. Orang yang dijauhkan dari fitnah. Fitnah itu dibagi dalam Al-Quran beberapa bentuk. Tetapi rezeki itu juga fitnah. Bahagia juga fitnah. Kesuksesan juga fitnah. Bahkan ilmu juga fitnah. Yakni semua membawa efek samping, membawa resiko. Maka Al-Quran mengatakan, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Baik dan buruk bisa menjadi fitnah. Kenapa demikian? Karena
dalam Al-Quran ketika membicarakan bentuk-bentuk imperatif dalam Al-Quran, seperti yang dikatakan Imam Zarkasi dalam karyanya Al-Bahrul Muhit dalam bidang usul fikih, ada ayat Al-Quran, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian dari rezeki-rezekiku yang baik. Punya rezeki halal, makan. Kerja dimakan, halal, pekerjaan halal dimakan. Bahkan ulama dulu itu bekerja dengan rezeki yang halal. Ada ulama yang disebut Al-Jassas, pengarang atau sirah Ahkamul Quran. Jassas itu penjual apa itu gamping, kapur. Jassas, pekerja dia. Ada ulama yang rezekinya itu dia as-saydalani, apoteker. Dia penjual obat. Ada ulama yang disebut al-qaffal, pengrajin kunci, membuat kunci, gembok dari logam. Ada ulama yang disebut dengan Al-Baladuri, penulis Futuhul Buldan, ekspansi Islam ke berbagai negara. Sebuah kitab Futuhul Buldan karya Al-Baladuri, itu ulamanya penjual jambu mente. Baladur itu jambu mente. Jadi bekerja semua. Ini ulama. Kenapa demikian? Karena kalau dia ini makan saja tanpa usaha, nanti bisa kena penyakit tamak atau bergantung pada orang lain. Akan tetapi ada makan yang kita harus menghindari. Zarhum ya'kulu wa yatabatta'u. Tinggalkan gaya hidup mereka, cara makan, tinggalkan cara mereka hedonisme. Jadi ada Al-Quran yang satu ayat, kulu min thayyibati ma razaqnakum, bahagialah manusia yang bisa mencari rezeki dengan apapun pekerjaan yang halal yang bisa makan. Tetapi jangan mengikuti hedonisme orang lain. Zarhum, tinggalkan mereka. Ya'kulu, mereka makan-makan. Wa yatamatta'u, mereka bersenang-senang. Jangan diikuti gaya hidup mereka. Ada dua fi'il amar ini disampaikan oleh Az-Zarkasi dalam kitabnya Al-Bahrul Muhit dalam bidang usul fikih. Jadi ada patokan, kalau kita makan dari rezeki halal, berarti kita ini ibadah. Kalau rezeki halal kemudian kita terjerumus pada foya-foya yang disebut dengan hedonisme, maka kita menjadi fitnah. Nah, dua pola hidup ini ulama melahirkan genetik yang mulia. Kenapa ulama dulu melahirkan duriyah yang mulia? Kenapa ulama dulu melahirkan ulama yang mulia? Bukan berarti kakeknya semua kiai, enggak. Tidak semua ulama kakeknya kiai. Di antara simbahnya, di antara datuknya, simbah yang ketujuh, keempat, mereka ini pekerja halal, tidak hedonisme, kemudian rezeki yang halal itu melahirkan genetik anak yang soleh, anak yang alim, anak yang ibadah. Coba kalau kita teliti, kemudian kita teliti secara detail, secara ilmiah, zuriyahnya ulama ini tidak semua
atasnya itu ulama. Kadang awam melahirkan ulama. Kenapa bisa melahirkan ulama? Karena rezeki mereka halal, hidup mereka solih, ibadah mereka solih, cinta ulama, maka melahirkan para ulama. Inilah semoga kita akan mendapatkan karunia tersebut. Lalu di dalam Al-Quran, kata Sa'id itu hanya satu kali. Faminhum syaqiyyu was sa'id. Maka di antara manusia ada yang sengsara, ada yang bahagia. Sedangkan su'idu dalam Al-Quran hanya satu kali. Su'idu satu kali, Sa'id satu kali. Orang yang bahagia. Nah, Rasulullah SAW menawarkan makna Sa'id, bahagia, di dalam satu hadis, di antaranya satu istri salihah, zaujah yang salihah. Istri yang salihah ini tidak bisa didefinisikan kalau tidak pakai syariat. Istri salihah itu bukan berarti dia full ibadah, tetapi tabiatnya baik. Itu bahagia. Karena kalau tidak punya istri yang tabiatnya baik, menjadi ulama tidak bahagia. Ada satu kitab namanya kitab Sofahat min Sobril Ulama, yaitu cerita ulama yang sering dimarahi bunyai. Itu dikumpulkan satu jilid, khusus ulama-ulama yang sering dimarahi bunyai. Ada satu jilid, kalau bisa dihalakohkan. Jadi kumpulan para kiai yang sering dimarahi oleh para bunyainya. Di antaranya saya kutip, ada di situ Syekh Ahmad Arifai. Itu pernah dipukuli bunyainya dengan alat-alat dapur. Pukuli dengan alat-alat dapur oleh bunyai. Padahal Syekh Ahmad Arifai itu pendiri Thariqah Rifaiyah. Itu aja dipukuli bunyai sampai bajunya itu penuh kehitam-hitaman alat-alat dapur. Mungkin alat goreng itu apa, susuk, wajan, kemudian apa itu, wakul, dilemparkan ke Ahmad Arifai sampai penuh kotoran. Ternyata Syekh Ahmad Arifai ini sering dipukuli istrinya karena selama nikah ini maharnya belum dibayar. Syekh Ahmad Arifai, maharnya belum dibayar. Masya Allah. Karena tidak punya uang. Maka tadi ya, bekerja dengan baik, halal. Karena kalau nanti tidak bekerja dengan halal, pas gak punya uang bisa dipukuli istri ini. Kemudian Syekh Ahmad Arifai ini dipukuli istri karena belum bisa bayar mahar. Lalu ada orang kaya yang membawakan uang kepada beliau. Oleh beliau ditolak. Jangan. Tapi Imam Rifai sering dipukuli. Insya Allah tidak apa-apa. Ini jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Maka hadis Nabi, wala manibtuliya fasobar. Diuji kemudian sabar. Itu bahagia. Kasus kedua, orang yang disebut bahagia adalah di antara ciri-ciri punya anak abror, punya anak yang baik, punya anak yang soleh.
anak yang baik itu penemuan yang sering saya sampaikan, penemuan seks secara baik menurut Islam seperti yang ditemukan oleh Ali Al-Khawas. Ali Al-Khawas, guru daripada Abdul Wahab As-Sa'rani, menemukan satu teori sebelum melakukan hubungan seks biologis dengan istri, memori kita beberapa bulan atau beberapa tahun, memorinya itu orang soleh. Jadi dalam otak ada namanya zakirah, memorinya itu memorinya full orang soleh. Misalnya memorinya Imam Syafi'i. Sampai ketika hubungan biologis, dia mengagumi memori itu. Maka setelah melakukan hubungan biologis, anak yang lahir ini akan mendekati sifatnya dengan tokoh yang dikagumi, yang selama ini menguasai dalam memori otaknya. Itu teori Ali Al-Khawas. Jadi kalau kita mengagumi Imam Syafi'i, sering membaca buku sejarah Imam Syafi'i, sampai menjadi favorit kita dalam otak kita. Kemudian kita melakukan hubungan biologis dengan istri, maka anak yang lahir ini mempunyai sifat-sifat seperti Imam Syafi'i. Apa alimnya, apa akhlaknya, apa dermawannya, apa ibadahnya. Itu teori Ali Al-Khawas, guru daripada Abdul Wahab As-Sa'rani. Nah, ini diantaranya mencetak anak-anak yang abrar. Kemudian, ini saya belum pidato, baru pembukaan. Nanti ulasannya ya, karena ulasannya panjang sekali. Kemudian khulata'uhu salihin, orang yang berinteraksi dengan orang saleh, itu tandanya bahagia. Punya kawan soleh, saya tanya, punya tetangga alim kikir dengan orang gak pernah sholat tapi dermawan, milih mana? Tetanggamu ahli ibadah tapi kikir. Yang satu gak pernah sholat tapi sering bantu kalian, mana yang kamu pilih? Sulit itu. Ibu-ibu kalau nggak percaya khulata' sholihin. Kata Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, untuk mengukur setia kawan itu kalau sudah dalam perjalanan musafir. Kalau kita dalam musafir perjalanan, teman kita ini lomo, teman kita ini baik, nah itu ukurannya orang baik, bukan di rumah. Tapi dalam perjalanan. Khulata' salihin. Kemudian adalah wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Rezekinya dekat rumah. Itu bahagia. Rezekinya dekat rumah. Yakni dia kerjanya dekat. Itu bahagia. Ada yang tani, ada yang sopir, ada yang nelayan, pokoknya dekat rumah. Itu satu kebahagiaan. Maka ada satu hadis doa supaya rezekinya dekat rumah. Doanya begini. Hadisnya ya, Allahumma inni as'aluka ar-rizqal muqim bi ahlih. Ini hadis supaya ekonomi kita dekat rumah. Allahumma inni as'aluka ar-rizqal muqim bi ahlih. Ya Allah, aku minta kepadamu rezeki yang tempatnya beserta tempat tinggal saya,
keluarga saya. Bacanya setiap pagi habis subuh 6.000 kali. Allahumma inni as'aluka arizqal muqim bi ahli. Ini di dalam Sarah At-Tanwir, Sarah Al-Jam'us Shaghir. Allahumma inni as'aluka arizqal muqim bi ahli. Termasuk bahagia. Ini Said, belum ke As'ad kita, belum ke As'ad. Nah sekarang kasus-kasus orang yang membawa bahagia. Itu dari bahagia, sekarang orang yang membahagiakan. Ada satu kitab ensiklopedia Hakim. Namanya kitab Raf'ul Isr an Qudati Misr. Raf'ul Isri an Qudati Misr. Sebuah kitab karya Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hakim-hakim Mesir. Di situ diceritakan ada 2 orang bersaudara yang kembar, laki-laki, 2 laki-laki kembar. Yang satu punya kasus hutang. Akhirnya oleh pengadilan dipenjara karena nggak bisa bayar hutang. Dipenjara. Tapi ini punya saudara kembar, yang satu dipenjara. Maka saudara yang kembar itu sering menengok di penjara. Penjaga penjara nggak tahu yang mestinya di penjara yang mana ini. Persis posturnya, tingginya, wajahnya persis kakak beradik. Tahu aman saudara kembar. Akhirnya yang satu mengajukan, yang di penjara itu saya, bukan ini. Yang satunya, oh bukan ini, saya. Karena dua-duanya kembar. Tapi belum mampu bayar hutang yang satu itu. Maka dipenjara. Yang satunya adalah orang yang punya sifat altruis. Altruis itu orang yang mementingkan orang lain meskipun resiko pada diri sendiri. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itu altruisme. Saya saja yang dipenjara, bukan ini. Ini wajah yang sama, saya dipenjara. Apa yang dilakukan oleh hakim? Hakim yang namanya Abu Ubaid. Maka hakim itu, sudahlah, daripada saya salah menghakimi, hutang yang aku lunasi. Haji. Hakimnya. Daripada aku salah mengadili, salah menghakimi, nanti salah yang mana yang saya penjarakan, sudahlah, mana yang menghutangi dipanggil oleh pengadilan, oleh hakim, hutangnya dilunasi oleh hakim. Coba, ini luar biasa. Jadi hakim malah melunasi hutangnya yang punya kasus. Bukan malah hakim itu minta uang yang punya hutang. Ini hakim yang luar biasa. Abu Ubaid namanya. Hakim namanya Abu Ubaid. Malah melunasi hutangnya orang, takut salah memutuskan eksekusi. Ini namanya orang berilmu membawa bahagia pada orang lain. Satu ya, kasus satu. Namanya As'id, Sa'id menjadi Mus'id. Orang yang bahagia, tapi Mus'id membawa bahagia. Kemudian kasus kedua. Di dalam sebuah kitab karya Dr. Aid Al-Qarni. Namanya kitabnya As'adum Ro'atin fil Alam.
Ada kitab namanya As'ad Kiai Azaim. Kitab namanya As'ad. As'adu Mura'atin fil Alam. Karya Profesor Dr. Aid Al-Qarni. Di situ dijelaskan ada seorang wanita yang kena penyakit kanker. Penyakit kanker, cancer. Bahasa Arabnya penyakit kanker, saroton. Saroton itu Scorpio. Tapi itu penyakit kanker. Bahasa Arabnya saroton. Itu penyakit kanker, cancer. Seorang istri kena penyakit kanker, mempunyai banyak anak. Suaminya sedih. Baru Anda ketahui, suami ditinggal mati istri itu lebih shock daripada istri ditinggal mati suami. Itu mentalnya berat. Suami ditinggal mati istri itu lebih bingung daripada istri ditinggal mati suami. Itu mentalnya lebih bagus. Istri ini kena penyakit kanker, suaminya bingung. Akhirnya mendapatkan ilmu dari ulama. Apa kata ulama mengobati penyakit kanker ini? Tolong usahakan istighfar tiap waktu menjelang fajar. Kenapa? Karena di situ ada ayat wal mustaghfirina bil ashar. Istighfarnya waktu sahur. Satu. Yang kedua adalah membacakan Al-Quran pada air zam-zam. Jadi Al-Quran dibacakan terus di air zam-zam. Terutama di fajar, waktu fajar. Kenapa? Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya membaca Al-Quran di waktu fajar dihadiri malaikat. Jadi resep Al-Qurannya satu, istighfar di waktu sahur, wal mustaghfirina bil ashar. Yang kedua, air zam-zam dibacakan Al-Quran pada fajar. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Membaca Al-Quran di waktu subuh dihadiri malaikat. Yang ketiga adalah qiyamul lail. Karena qiyamul lail itu matrodatun lidda, mengusir penyakit. Hadisnya matrodatun lidda. Komposisi ini menjadi komposisi kedokteran melalui spiritual. Kedokteran melalui spiritual. Itu diakui, Pak. Bisa Anda baca dalam bukunya Profesor Dr. Dadang Hawari. Profesor Dr. Dadang Hawari. Al-Quran dan ilmu kedokteran jiwa. Nah, berarti komposisi ini digabungkan, akhirnya sang istri ikut baca Quran, ikut istighfar, ikut qiyamul lail. Air zam-zam ini kemudian dipakai mandi oleh istrinya. Mukjizat Allah datang. Itu dilakukan rutin, penyakit kankernya sembuh, dan mohon maaf, rambutnya ini sudah enggak ada. Sebenarnya sudah kemo. Rambutnya ini sudah tidak ada, sudah rusak. Berarti sudah melakukan kemoterapi. Rambutnya kembali tumbuh bagus. Kalau orang sudah melakukan kemoterapi, kulitnya menghitam. Itu dirubah oleh Allah, kulitnya menjadi bagus. Dengan pengobatan tadi. Basyaran hasanan, jildan hasanan, sya'ran hasanan. Rambutnya menjadi bagus. Kulitnya menjadi bagus. Ilmu ulama membawa bahagia kepada orang. Dengan apa? Dengan ibadah. Nah, seperti inilah kita rindukan
kehadiran ulama seperti Kiai As'ad, kehadiran ulama seperti Kiai-Kiai Sepuh dulu. Kita rindukan seperti ini. Qauluhu nafi', ucapannya manfaat. Fi'luhu nafi', perilakunya manfaat. Siratuhu nafi'ah, perjalanannya manfaat. Bisa ditiru. Inilah namanya Sa'id menjadi mus'id. Bahagia dan membahagiakan. Ini kasus nomor 2. Kasus nomor 3. Sahabat Nabi yang bernama As'ad. As'ad itu kan banyak. Bisa dibaca dalam kitab Usdul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah karya Ibnu Hasir. Bisa dibaca dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bisa dibaca dalam Mu'jamus Sahabah Abu Nu'aim Al-Asfahani. Bisa dibaca di dalam kitab Ma'rifatus Sahabah yaitu Abdul Baqi. Banyak sekali ensiklopedia. Kemudian Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab karya Ibnu Abdul Bar. Ada sebuah hadis dari orang sahabat yang bersalah satu sahabat yang namanya As'ad. Begini hadisnya. Kalau engkau, kata Rasulullah SAW, melihat umatku tidak berani berkata kepada orang zalim untuk menasihati, umatku sudah mulai fobi, ketakutan, tidak berani menasihati kepada orang zalim, maka itu mengindikasikan umatku diterlantarkan oleh Allah, ditinggalkan oleh Allah, tidak ditolong oleh Allah, karena tidak berani lagi menasihati orang zalim. Ini hadis dari sahabat yang namanya As'ad. Berarti ulama yang membawa kebahagiaan kepada umat adalah ulama yang menolong umatnya yang terdolimi. Dan ulama yang menasihati orang zalim. Bukan menghujat ya, mohon maaf. Kalau menghujat orang zalim jangan, tidak boleh. Menghujat-hujat, mencaci maki penguasa jangan. Tapi menasihati dengan menjaga kehormatannya. Ada cara sendiri menasihati penguasa. Jangan menghujat, jangan mencaci maki, jangan membuka aibnya orang. Tetapi menasihati dengan menjaga kepribadian beliau. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu pun punya kitab autobiografinya, Al-Minanul Sughra, Al-Minanul Kubra, Al-Minanul Wusta. Cerita tentang dirinya sendiri. Di antaranya Imam Abdul Wahab itu kalau ada pejabat sakit, berdoa, ya Allah, penyakitnya pejabat itu pindahkan pada diriku. Biar pejabat itu bisa melayani rakyatnya dengan baik. Aneh ini doa. Kalau ada pejabat sakit, itu Imam Sya'rani berdoa, ya Allah, pejabat itu sakit, kasihan, tidak bisa melayani rakyatnya dengan baik. Aku tidak punya rakyat ya Allah, pindahkan penyakit itu pada diriku. Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam karya-karya sendiri. Jadi kadang-kadang ilmu penyakit itu ditransfer Allah, dipindahkan ke beliau. Jadi pejabatnya sakit, mendadak hilang penyakitnya. Dikabulkan oleh Allah, yang sakit pindah ke Imam Sya'rani.
supaya pejabat ini bisa melayani rakyatnya dengan baik, tidak mendolimi rakyatnya. Seperti itulah ulama dulu. Jadi dulu itu ulama betul-betul ulul albab, ahlul lubbi, bukan ahli lobi. Beda. Ulama dulu betul-betul ahli lubbi, bukan ahli lobi. Begitu. Pingin membahagiakan orang lain. Ini kasus yang ketiga. Kasus yang keempat. Untuk ke As'ad ini ya. Kita tahu bahwa Kiai As'ad ini memang generasi sepuh. Saya tidak hafal tahun berapa beliau wafat. Berapa? 1990. Ya. Berarti sudah 35 tahun yang lalu. Nggih, terus. 35 tahun yang lalu. Beliau mungkin lebih generasinya itu ya generasi yang Kiai Ali Ma'sum, kakak beradik ya, Kiai Makhrus Ali. Karena Pak Lek saya juga masih muda waktu itu. Kiai Sahal Mahfud masih muda. Itu adik kandung ibu saya, masih muda. Belum sepuh ya. Generasi Kiai. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya akan menyampaikan satu ilustrasi dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang saya terima dengan data mutawatir dari ayah saya. Begini Kiai Hasyim Asy'ari itu pernah mengundang bapak saya, karena bapak saya kan dekat sekali dengan Kiai Hasyim Asy'ari bersama Ki Badrus. Ki Badrus itu Purwoasih itu dulu orang yang khidmat dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau Kiai Hasyim Asy'ari itu cerita ke ayah saya satu doa, memberikan doa kepada ayah saya. Doanya begini, tahassontu bihismi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, supaya selamat kita ini. Tahassontu bihismi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku menjaga diri, aku melindungi diri, aku membentengi diri dengan benteng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahasa Mas Ali. Dan beliau mengatakan dibaca persisnya ini yang belum pernah saya sampaikan menjelang tidur. 6 arah. Menjelang tidur 6 arah. Setiap satu arah dengan ludah kecil. Jangan keras-keras ludahnya, kecil aja. Jadi baca tahassontu bihisni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ke kanan ludah kecil. Tahassontu bihisni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ke kiri ludah kecil. Tahassuntu bihisni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah dengan ludah kecil. Itu kata Hasyim Asy'ari. Kenapa dengan kata tahassuntu? Menjaga diri dengan mempertahankan iman. Karena kadang orang tuh menjaga diri, imannya yang gak tertahan. Dirinya terjaga, imannya nggak terjaga. Dia menjaga dirinya, keselamatan di dunia, tapi imannya nggak terjaga, di dunianya terjaga. Coba kita logika sendiri. Menjaga diri
dengan tidak menjaga iman. Ketahuan polisi dengan ketahuan malaikat, takut mana? Ketahuan polisi dengan ketahuan malaikat, mana yang lebih ditakuti? Orang mencuri takut ketahuan polisi, tapi tidak takut ketahuan Allah, ketahuan malaikat. Ternyata mental ini dibaca Al-Quran sebagai mental hipokrit. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Orang takut manusia daripada takut Tuhan, itu hipokrit, kemunafikan. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim. Sungguh kamu manusia muslim lebih ditakuti dalam hati orang munafik minallah daripada Allah. Orang munafik lebih takut umat Islam daripada Allah. Berarti kan lebih takut manusia daripada Tuhan. Ternyata itu mental hipokrit. Mental hipokrit. Subhanallah. Sering saya cerita, mohon maaf, saya pernah suatu pertemuan di Pakistan, pertemuan ahli hadis, bertemu dengan 3 orang ahli hadis, dulu kanibal. Kanibal. Jadi dia itu orang yang tidak muslim, hidup itu perwakilan waktu itu dari wilayah dekat Meksiko atau dekat Brazil rumahnya. 3 orang ini cerita ke saya dulu itu pemakan manusia tapi bukan membunuh. Jadi di desanya itu kalau orang mati boleh dimakan, diopor atau di mangut atau di rawon, tapi rawon daging manusia, mayit, bukan membunuh manusia, sudah mati dimakan. Di kampung itu diperbolehkan. Akhirnya dia bertobat, kemudian menjadi ahli hadis. Oh, ini orang hebat. Orang hebat ini. Dari kanibal menjadi ulama. Yang repot itu ulama menjadi kanibal. Yang rumit. Ini ulama dari pemakan manusia menjadi ulama yang membahagiakan manusia. Yang menyedihkan adalah sudah baik-baik menjadi ulama, menjadi pemakan manusia. Na'udzubillah min dzalik. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Patologinya di situ, yaitu ada rasa ketakutan kepada manusia daripada Tuhan. Itu patologinya di situ. Kenapa perilaku manusia menjadi hipokrit? Ini orang tidak bisa membahagiakan manusia. Yang terakhir, kalau pidato terlalu lama makruh. Yang terakhir, ada satu ulama di dalam kitab ensiklopedia Madhab Syafi'i, Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, karya As-Subki, Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra. Seorang ulama bernama As'ad bin Muhammad Al-Mihani. Kalau tidak salah As'ad bin Muhammad Al-Mihani. Di dalam kitabnya di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra karya As-Subki. Ini ulama baik.
ulama hebat sampai masuk tokoh-tokoh besar madzhab Syafi'i. Tetapi saking ikhlasnya, saking khusyuknya, saking takutnya kepada Allah, di akhir hayatnya dia menampari wajahnya. Menampari wajahnya seraya mengatakan, wa hasrata ala ma faratu fi jambillah. Menyesal aku atas kelalaianku. Seperti ini. Menyesal aku atas kelalaianku. Ini ulama, saya baca dalam datanya, ulama bermadzhab Syafi'i, tokoh madzhab Syafi'i yang ditulis As-Subki dalam kitabnya Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, yaitu bernama As'ad bin Muhammad Al-Mihani. Menampari wajahnya. Wa hasrata, menyesal aku, ala ma farrutu fi jambillah, atas kelalaianku di sisi Allah. Coba ini. Ulama hebat, amalnya hebat, ilmunya hebat, ikhlasnya hebat, masih menampari wajahnya, merasa banyak kelalaian di sisi Allah. Ini ulama yang namanya siapa tadi? As'ad bin Muhammad Al-Bihani dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra. Ini orang hebat. Maka yang terakhir sebagai penutup, Rasulullah SAW di dalam Sahihul Bukhari ditanya, siapakah As'adun Nas? As'adun Nas, bukaannya hadis Sa'id, penutupnya hadis As'ad. Mutabaqatul awal lil akhir. Awal bab, akhir bab. Siapakah manusia yang paling as'ad? Man as'adun nas? Siapakah manusia yang paling bahagia di sisi Allah? Kata Rasulullah SAW, ini kita hati-hati, nanti akan saya sampaikan. Rasulullah mengatakan, as'adun nas bisyafa'ati yaumal qiyamah. Nabi kita ditanya, siapakah manusia yang bahagia, paling bahagia mendapatkan syafaatmu Rasulullah di hari kiamat? Orang bertanya. Kata Rasulullah, as'adun nas bisyafa'ati yaumal qiyamah. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat, mangqala la ilaha illallah. Orang yang melanggengkan, mengistiqomahkan terus menerus la ilaha illallah khalisan min qalbi, murni dari lubuk hatinya, au nafsi, murni dari dirinya sendiri, khalisan min qalbi au nafsi. Ibnu Battal dalam syarahnya, syarah Bukhari Ibnu Battal, perlu diketahui syarah Bukhari itu tertua itu Ibnu Battal. Syarah Sahihul Bukhari tertua adalah Ibnu Battal. Ibnu Battal dalam syarahnya hadis itu mengatakan, yang dapat syafaat Nabi, yang paling bahagia mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat, orang yang la ilaha illallah dibaca, diyakini, diimankan, dipercaya, dilestarikan, diwariskan ke anak cucunya, ikhlas. Ini termasuk khusus ya, bisa termasuk, tapi khususnya ahlul ikhlas. Ahlul ikhlas. Bagaimana ini ahlul ikhlas? Begini ahlul ikhlas.
Kita mengukur ikhlasnya baca dalam sebuah buku literatur tasawuf Az-Zuhdu karya Abdullah bin Mubarak. Itu literatur kuno, jauh sebelum Ihya, jauh sebelum Risalatul Qusyairiyah, sebelum Qutul Qulub, sebelum Qutul Qulub fi muamalatil Allamil Ghuyub Abu Talib Al-Makki. Abdullah bin Mubarak cerita, ada satu penguasa yang memaksa orang memakan babi. Memakan babi. Kalau tidak makan babi, dieksekusi. Tibalah giliran satu kiai, satu ulama, tapi bukan kiai ya, ulama, karena ini di negara bukan Indonesia. Kiai ini mau dihadapkan pada penguasa untuk dipaksa makan babi. Kalau tidak mau makan babi, dihukum mati. Untung polisinya baik, ada polisi yang baik. Polisi itu sowan kepada kiai, kepada orang alim ini, bukan kiai ya, orang alim ini. Nanti penjenengan akan dipaksa makan babi, kalau nggak mau dihukum mati. Kebetulan nanti yang membawa dagingnya itu saya polisi. Saya nanti akan mengganti dengan daging yang bukan babi, daging halal. Jadi nanti kiai, kalau Indonesia kiai, makan saja. Karena sudah saya ganti dengan daging halal. Daripada kiai nanti dihukum mati. Saya siapkan daging domba. Pokoknya daging halal. Domba atau sapi atau onta, daging halal. Jadi nanti kalau di depan penguasa dipaksa makan. Itu bukan babi. Raja meyakini babi, tapi sudah ganti dengan daging lain. Begitu di hadapan penguasa, dimaksa oleh penguasa makan babi, tapi oleh polisinya sudah diganti dengan daging yang halal. Apa yang dilakukan ulama ini? Tidak mau makan, tetap dihukum mati. Kenapa? Kalau saya makan, yang tahu ini dagingnya bukan daging babi kan cuma polisi. Tapi rakyat nanti tahu kalau saya ini mengkonsumsi daging babi. Saya akan menyesatkan umatku. Kalau aku makan ini, meskipun ini sudah diganti dengan sapi, dengan domba, tapi umat taunya aku makan babi. Dan itu akan menjadi pembenaran, justifikasi pembenaran bahwa seorang alim makan daging babi. Aku lebih milih dieksekusi mati. Akhirnya ulama ini memilih dieksekusi mati. Inilah orang-orang hebat, ahlul ikhlas, yang mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya ulama. Dia korban dirinya. Subhanallah. Kakek saya Kiai Zaim, kakek saya Mahfud, melahirkan ibu saya, melahirkan Kiai Sahan Mahfud, Rais MNU dulu. Itu sampai sekarang belum ketemu. Makamnya di mana belum ketemu. Karena kakek saya dituduh menyunati, menghitani paksa Cina-Cina Juwana. Dan dituduh membakar pabrik gula. Difitnah. Akhirnya dibuang di Ambarawa. Kakek saya. Kisah jarang nengok ayahnya, yang sering menengok ayah saya karena udah dewasa.
ganti pakaian, mengirim pakaian. Kisah masih anak-anak. Akhirnya gak ketemu. Dibunuh atau dieksekusi atau dibuang. Sampai sekarang gak ketemu makamnya. Ini orang dulu. Belum ibadahnya. Belum keilmuannya. Jadi ulama dulu giginya seperti itu. Ikhlasnya, ibadahnya, ilmunya. Kakeknya Gus Yahya ini, Gus Yahya Stakuf, namanya Ki Khalil Harun, itu per hari ngajar kitabnya, tadrisnya, ayah saya pernah ikut, waktu itu 40 pelajaran per hari. Ki Khalil Harun itu mengajar, waktu itu ayah saya, kalau yang paling lama Pak D saya lama di Kasingan. Ayah saya puasanan. Itu pas mengajar 40 pelajaran. Sehari semalam. Hidupnya untuk membahagiakan orang dengan ilmu. Bersedekah dengan ilmu. Rabbaniyin. Bima kuntum tu'allimunal kitaba. Wa bima kuntum tadrusun. Walakin kunu rabbaniyina. Bima kuntum tu'allimunal kitaba. Wa bima kuntum tadrusun. Itu kakeknya Gus Yahya. Abahnya Gus Yahya ini dengan adiknya Kiai Bisri dan Kiai Misbah. Dua ulama yang luar biasa. Produktifnya. Ratusan karya kitabnya. Mengajarnya, produktifnya, pokoknya lil ummah. Dan ini yang perlu diteladani adalah kegigihan manusia sebagai profil ulama, jangan keluar dari zona. Kalau binatang itu adalah dari wilayah kita, habitat keulamaan. Kalau keluar dari habitat keulamaan kita ini ya, kita yang orang awam ini keluar dari keulamaan, tidak bisa niru ilmunya, tidak bisa niru ibadahnya, tidak bisa niru tawaduknya, tidak bisa niru sifat ikhlasnya. Apa yang kita tiru nanti? Kalau kita mau niru ulama dalam bidang ilmu, jauh. Kita niru ibadahnya, jauh. Paling tidak kita niru ketawaduannya. Kita niru perilakunya. Kita niru cara muamalahnya. Itu luar biasa. Maka izinkan kami untuk tabarukan dengan hadirnya para habaib, para sadah, para kiai yang kami tidak berani menyebut satu persatu, khawatir ada yang kelewatan nanti ya. Jadi yang jelas di sini banyak ulama, pertahankan keulamaannya, terutama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. La ilaha illallah dipertahankan sampai akhir hayat kita. Semoga kita diberi predikat hidup husnul khatimah. Hidup yang husnul khatimah. Sa'idan fid dunya, sa'idan fil akhirah, sa'idan mus'idan. Ahlus sa'adah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena kami tidak bisa menghadiri sampai akhir acara Kiai Azaim. Kami mohon pamit dan mohon izin dan mohon banyak kesalahan dari kami. Semoga kita diberkahi oleh Allah. Dan masih ada fatwa-fatwa muhadir, penceramah dari para ulama, dari habaib. Insya Allah semoga barokah. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.